Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita sedikit lanjutkan dan kita tambahkan di beberapa hal terkait dengan Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan yang mana kita ketahui bahwa si Nabi Ya'qub memiliki saudara kembar yaitu bernama Al-Is, dan dua-duanya adalah anak yang dididik oleh seorang nabi yang mulia yaitu Nabi Ishak, dan kakek mereka juga seorang nabi yang mulia, bahkan seorang rasul yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kita ketahui bahwasanya Al-Is itu adalah bapak bagi bangsa Romawi, kemudian Ya'qub adalah bapak bagi bangsa Israel atau Bani Israel. Karena Israel itu sendiri menurut sebagian ulama artinya adalah Isra, yang artinya pergi. Pergi pada malam hari demi mendapatkan ridha dari Allah, tapi mayoritas ulama mengartikan Israel itu artinya adalah Isra artinya hamba, Il adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka nama lain dari Ya'qub adalah Israel yang artinya adalah Abdullah. Ini adalah mayoritas ulama mengartikan seperti itu. Elohim. Seperti itu. Nah, sebagian ulama yang tadi mengartikan bahwa Israel adalah seorang yang pergi, maka itu menyambungkan dengan kisah tadi perselisihan antara Ya'qub dengan saudaranya. Tapi yang kita tadi berikan catatan, banyak sekali tambahan yang itu ditambah-tambahi oleh bangsa Yahudi dan diceritakan kepada generasi-generasi setelahnya. Walaupun mereka adalah keturunan dari Ya'qub, tapi terkadang mereka orang-orang Yahudi sendiri pun juga tidak begitu memuliakan nenek moyang mereka. Walaupun nenek moyang mereka adalah para nabi dan rasul. Terkadang seperti itu. Karena memang orang Yahudi salah satu sifat aslinya adalah suka merubah wahyu. Syariat dirubah sama mereka, ayat-ayat itu dirubah oleh mereka, maka tidak menutup kemungkinan kisah-kisah yang Allah sudah kisahkan di kitab Taurat mereka juga dirubah. Nah, inilah terkait dengan Nabi Ya'qub sebagai kakek dari seluruh Bani Israel atau bapak dari Bani Israel. Baik, terkait dengan keturunan Nabi Ishak, para ulama berbeda pendapat apakah hanya dua atau ada yang lain juga, tapi yang memang diceritakan ada dua ini, yaitu Nabi Ya'qub dan kakaknya Al-Is. Kemudian yang menjadi nabi itu adalah Ya'qub, dan Al-Is tidak menjadi nabi. Ya, orang biasa, walaupun sebagai orang yang soleh juga, tapi bukan sebagai seorang nabi. Alasan paling utama kenapa yang menjadi nabi adalah Ya'qub dan bukan Al-Is, yang paling utama adalah apa yang Allah firmankan juga dalam surat Al-Qasas ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan itulah pencipta engkau wahai Muhammad, dia menciptakan semau dia, kemudian memilih juga semau dia. Nah, ini adalah jawaban yang paling pas untuk menjawab kenapa Ya'qub menjadi nabi tapi Al-Is tidak menjadi nabi. Kemudian ada beberapa analis juga yang mengatakan bahwasanya Ya'qub menjadi nabi karena Ya'qub adalah cikal bakal dari suatu bangsa yang memang bangsa ini berbeda. Kasarannya tidak normal seperti bangsa pada umumnya. Sedangkan keturunan dari Al-Is itu adalah bangsa Romawi. Bangsa Romawi adalah bangsa yang seperti yang lainnya. Tapi bangsa yang menjadi keturunannya Nabi Ya'qub yang disebut dengan Bani Israel ini adalah bangsa yang luar biasa. Bukan hanya dari sisi ngeyelnya saja, bukan hanya dari sisi yang suka istilahnya suka bermusuhan satu sama lain dan mengaku-ngaku sebagai suku yang paling mulia yang Allah SWT pilih, namanya Bani Israel, ya memang itu adalah suku yang akan dimuliakan oleh Allah. Tapi mereka juga memiliki sifat yang luar biasa. Tapi juga tidak benar jikalau kita secara umum mengatakan Bani Israel itu buruk. Tidak. Karena Bani Israel itu banyak sekali di dalamnya adalah umat-umat yang mereka sangat taat, sangat nurut, dan sangat menjunjung ajarannya para nabi dan rasul mereka. Nah, dan analis berikutnya, kenapa Ya'qub
yang dijadikan nabi karena Yakub akan menuruni suatu bangsa yang juga termasuk bangsa yang Allah muliakan, yaitu Bani Israel. Sedangkan bangsa Romawi itu bangsa yang istilahnya sama seperti yang lain, secara kedudukan juga. Walaupun setelah Bani Israel ada umatnya Nabi Muhammad yang kemudian umat ini menjadi umat yang Allah muliakan di atas Bani Israel. Dan tadi yang kita sempat singgung bahwasanya kebanyakan nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk mendakwai Bani Israel. Bahkan di waktu yang sama. Di waktu yang sama terkadang Allah itu mengutus 2-3 nabi di waktu yang sama. Nah, ini adalah Bani Israel. Bagaimana Allah memuliakan Bani Israel dengan para nabi dan rasul, dengan syariat-syariat, juga dengan meninggikan derajat mereka dan menjadikan mereka itu nenek moyangnya adalah semua para nabi dan rasul. Nah, ini analis berikutnya, alasan berikutnya kenapa Yakub yang menjadi seorang nabi. Baik, kita sedikit singgung terkait dengan Nabi Yakub, istrinya, keluarganya, dan putra-putranya. Para ahli tafsir berbeda pendapat terkait dengan putra-putranya, tapi terkait dengan istrinya, banyak dari kalangan ulama mengatakan bahwasanya Yakub ketika pergi ke Irak, ke Babilonia, kemudian berkumpul dengan sukunya lagi juga suku orang tuanya. Di sana beliau ingin menikahi seorang perempuan, tapi perempuan tersebut memiliki saudari, kakak yang lebih tua. Dan perempuan tersebut bernama Rahil yang ingin dinikahi oleh Nabi Yakub, tapi memiliki kakak perempuan bernama Lea. Terus kemudian ketika wali dari perempuan tersebut mensyaratkan kepada Nabi Yakub untuk bekerja kepada beliau selama 7 tahun. Kemudian setelah itu baru dinikahkan. Setelah 7 tahun, ternyata walinya itu menikahkan Nabi Yakub dengan Lea, dengan kakaknya. Sedangkan yang diinginkan oleh Nabi Yakub adalah adiknya. Memang secara kecantikan, cantikan adiknya karena kakaknya agak sedikit matanya agak juling. Ada cacat di matanya. Tapi karena sudah diakadkan dengan yang bernama Lea itu di sini, Nabi Yakub kemudian merasa tidak terima. Yang diinginkan adalah adiknya, tapi kenapa dinikahkan kepada kakaknya. Kemudian walinya, orang tua perempuan tersebut mengatakan tidak baik di adat sini sekitar, jikalau kakak itu belum menikah, justru malah adik terlebih dahulu yang menikah. Maka kakaknya yang melangkahi. Itu di rata-rata adat seperti itu. Bahkan mungkin di adat kita juga seperti itu. Itu secara adat saja. Tapi setelah itu orang tuanya atau wali dari perempuan tersebut mengatakan jikalau ingin adiknya tambah lagi 7 tahun untuk bekerja kepada kami. Akhirnya ditambah lagi 7 tahun dan dinikahkan dengan adiknya. Sebagian ulama mengatakan Nabi Yakub menikahi 2 saudari ini. Di mana syariat pada waktu itu masih diperbolehkan. Itu menurut sebagian ulama. Karena dua-duanya itu istrinya Nabi Yakub dan yang pertama tidak diceraikan oleh Nabi Yakub. Tapi di syariatnya Nabi Muhammad SAW itu seseorang tidak boleh menggabungkan antara perempuan dengan saudari kandungnya. Itu tidak boleh digabungkan. Dan juga perempuan dengan bibinya, dengan tantenya dari bapak ataupun ibu juga tidak boleh digabungkan. Itu di syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi di syariat itu menurut para ulama itu masih diperbolehkan. Maka dari itu dua-duanya menjadi istri dari Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub setelah itu dikaruniai putra yang banyak itu dari istri kakak-kakak yang tertua yaitu Lea. Itu memiliki anak 4. Itu menurut sebagian ahli sejarah. Sebenarnya lagi mengatakan anaknya ada 6 laki-laki. Ada 4 atau 6. Kemudian dari istri yang kedua yang namanya Rahil itu tidak diberi anak lama. Hingga berdoa untuk dikaruniai seorang anak, akhirnya diberi anak yang bernama Yusuf, Nabi Yusuf. Ini adalah anak dari istri kedua yang bernama Rahil. Kemudian setelah itu dikaruniai lagi adik yang bernama Benyamin. Jadi ada 2 putra yang berasal dari istri yang bernama Rahil. Kemudian ada 4 atau 6 itu yang berasal dari Lea. Dan salah satunya adalah Yahuda. Kemudian ada juga
Lewi atau Lawi. Nah, terus kemudian diceritakan oleh para ahli sejarah juga bahwasanya Lea dan Rahil itu sama-sama memiliki budak perempuan yang kemudian dihadiahkan kepada Yakub. Yang dari budak perempuan tersebut Nabi Yakub diberi 4 anak. Berarti total ada 10, ada 12, 10 kemudian ditambah 2 dari Rahil itu. Berarti ada 12 anak. Nah, ini menurut sebagian ahli sejarah, dan semua Bani Israel kembali nasabnya kepada 12 putra Nabi Yakub ini. Kemudian jikalau kita menyinggung terkait dengan putra Nabi Yakub, nanti kita tidak lepas dari yang namanya Nabi Yusuf. Karena cerita Nabi Yusuf diceritakan oleh Allah SWT adalah cerita terbaik dari seluruh cerita para nabi yang ada di Al-Quran. Bukan hanya ada surat khusus, tapi di situ memang Allah sebutkan sebagai cerita yang terbaik. Dan insya Allah itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi itulah yang namanya Bani Israel ada 12. Kemudian Rahil itu ada memiliki putra 2, Yusuf dan Benyamin. Kemudian alasan kenapa Nabi Yakub lebih mencintai, lebih menyayangi 2 putranya ini, yaitu yang dari putranya Rahil, yaitu Yusuf dan Benyamin. Maka beberapa alasannya diantaranya adalah yang pertama kali diinginkan oleh Nabi Yakub adalah Rahil. Bukan kakak perempuannya Lea, bukan itu. Terus kemudian alasan yang paling besar adalah karena Rahil itu meninggal dahulu. Meninggal duluan setelah tidak lama setelah melahirkan Benyamin, Rahil meninggal. Sehingga Yusuf dan Benyamin itu tidak memiliki ibu. Disitulah Nabi Yakub lebih menyayangi mereka berdua karena mereka tidak memiliki ibu. Sedangkan putra-putra yang lain ibunya masih hidup. Nah, itulah alasan yang paling besar kenapa Nabi Yakub lebih mengutamakan 2 anak ini ketimbang yang lain. Nanti itu ceritanya akan bersambung ke ceritanya Nabi Yusuf. Bagaimana saudara-saudara yang lain itu memusuhi Nabi Yusuf. Bahkan sebagian memiliki ide untuk membunuh Nabi Yusuf. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah perkataan yang Allah abadikan dari perkataan Nabi Yakub yang perlu untuk senantiasa kita pegang, untuk kita pahami adalah apa yang Allah SWT ceritakan pada surat Yusuf tentang perkataan Nabi Yakub, yaitu pada ayat ke-86. Sebenarnya kejadiannya adalah ketika Nabi Yusuf itu dimasukkan sumur oleh para saudaranya. Tapi perkataan inilah yang satu-satunya yang diabadikan dari perkataan Nabi Yakub oleh Allah SWT, yaitu Allah berfirman, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yaitu ada 2 poin penting yang dikatakan oleh Nabi Yakub, yaitu Nabi Yakub mengatakan sesungguhnya, hanya, innama itu sesungguhnya dan hanya, berarti itu terbatas. Ashku, aku mengutarakan, berkeluh kesah. Bathi dikatakan oleh Ibnu Abbas artinya adalah hammi, yaitu permasalahanku dan kegalauanku, keluh kesahku. Aku utarakan keluh kesahku, wa husni, dan kesedihanku, rasa sedihku hanya kepada Allah. Nah, yang penting di sini adalah hanya itu. Karena memang semua para nabi dan rasul ketika mereka mendapatkan masalah, kemudian ditimbakan sebuah musibah. Karena kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang diberi musibah lebih besar daripada para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul adalah orang yang diberi cobaan oleh Allah sangat besar, terbesar. Tapi mereka semuanya sepakat dengan satu cara, yaitu apapun masalahnya, apapun musibahnya, semuanya diungkapkan hanya kepada Allah. Kemudian poin kedua adalah wa'alamu minallah, dan aku mengetahui hal-hal yang diberikan oleh Allah SWT, ma la ta'lamun, dari apa yang kalian semuanya tidak mengetahui, dari apa yang kalian tidak diketahui. Itu adalah seorang nabi, karena seorang nabi adalah posisinya paling mengetahui dari seluruh manusia. Maka dari itu pentingnya untuk kita senantiasa beriman dengan para nabi, juga mengikuti ajaran mereka, karena para nabi dan rasul adalah orang paling mengetahui apa yang diinginkan oleh
Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Maka itulah sebagai manusia biasa kita wajib mengikuti mereka. Terkhusus Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, karena ajaran beliau adalah yang menggabungkan seluruh syariat dari Nabi Adam hingga terakhir Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Baik, ini yang bisa kita bahas dan kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atau mungkin perlu ada pertanyaan? Nggih, sedikit, monggo, nggih. Monggo, nggih. Jikalau ada pertanyaan, monggo. Kaitannya dengan poligami. Nggih. Kenapa kalangan para orientalis itu memandang poligami dalam Islam itu tidak adil? Nggih. Sebelum para nabi zaman dulu itu kan juga melakukan Boleh, nggih. Nggih. Kan tadi diterangkan sampai budaknya dua itu yang Betul. Nggih. apa dalam Islam mereka mengkritisi itu. Baik. Baik, terkait dengan poligami, karena banyak juga para asatidzah dan juga para ulama membahas secara khusus terkait dengan poligami. Sebagian dari mereka mengutarakan bahkan mengatakan bahwa poligami adalah salah satu syariat yang terdolimi, dikatakan seperti itu. Tapi ala kulli hal terkait dengan poligami itu tidak bisa kita besar-besarkan, karena poligami itu adalah salah satu solusi bagi sebagian kebutuhan. Itu yang perlu untuk kita garis bawahi. Karena juga banyak dari kalangan para nabi, istrinya juga satu. Itu banyak dari mereka. Nabi Adam, istrinya hanya satu. Itu Nabi Adam. Nah, seperti itu. Okay. Walaupun yang kita sampaikan tadi, Nabi Ibrahim itu memiliki 2 istri. Terus kemudian Nabi Ishak 1 istri, kemudian Nabi Yakub ada 2. Nah, betul. Bukan, kalau budak tidak masuk istri. Kalau terkait dengan Rasulullah itu ada 2 kategori, tapi bukan satunya budak. Karena istri Rasulullah itu ada 2 kategori, istri yang dinikahi, sama 1 itu selir kalau kita bahasakan di bahasa sekarang. Jadi Rasulullah itu seperti raja yang memiliki istri-istri, kemudian ada selir-selir. Selir-selir itu bukan budak, tapi lebih tinggi daripada budak. Kalau bahasa-bahasa yang saya pelajari di Okay. kitab-kitab Taurat Okay. budak itu gimana gitu? Oh, nggih. Nah, itu budak nggih, masuk kategori budak nggih. Karena budak itu tidak nikahi. Budak itu kan barang milik. Jadi jikalau barang milik memang itu bebas bagaimana, bahkan dijual saja diperbolehkan. Itu istilah budak, seperti itu. Baik, terkait dengan bantahan kepada mereka yang menganggap bahwasanya poligami itu suatu yang tidak adil, perbuatan yang tidak adil, maka yang mengatakan seperti itu justru malah tidak adil juga. Karena apa? Kebutuhan manusia kita tidak bisa samaratakan. Apalagi kebutuhan orang-orang yang penting seperti para nabi dan rasul dan Rasulullah. Kenapa Rasulullah istrinya banyak? Maka alasan utamanya adalah perintah dari Allah. Kedua, tujuannya adalah untuk menyebarkan wahyu, karena kehidupan keluarga itu tidak mungkin diketahui oleh Abu Hurairah. Tidak mungkin diketahui oleh sahabat yang lain, karena Rasulullah tidur bersama istrinya, bukan para sahabat. Itu yang perlu untuk digarisbawahi. Jadi untuk penyebaran syariat. Itulah alasan kenapa Rasulullah secara khusus istrinya banyak, kemudian sebagian Nabi juga memiliki beberapa istri. Jadi untuk kita analogikan, maksudnya kalau kita permisalkan, yang paling sederhana adalah sekolah. Sekolah itu hanya memiliki 1 kepala sekolah. Tapi tidak ada sekolah yang hanya memiliki 1 guru. Gurunya banyak. Kenapa? Karena untuk mendidik para murid. Nah, semakin banyak murid, semakin banyak guru. Sedangkan keluarga itu ibarat seperti sekolah. Suami adalah kepala sekolahnya dan istri adalah gurunya. Anak-anak adalah murid-muridnya. Maka semakin banyak guru, semakin banyak murid membutuhkan semakin banyak guru. Nah, itu diantara kebutuhannya. Tapi tidak semua orang kebutuhannya seperti itu. Nah, inilah yang perlu untuk digarisbawahi, bahwasanya banyaknya istri atau poligami yang dilakukan oleh sebagian para nabi, bahkan juga para sahabat, karena memang kepentingan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Nah, itu terkait dengan tujuan utamanya. Dan tidak adil untuk mengatakan tidak boleh seseorang itu berpoligami. Ya, 1 saja. Itu juga tidak adil. Kenapa? Kebutuhannya berbeda-beda. Maka ketika seseorang mampunya 1, dilarang untuk tambah. Jika seseorang butuhnya lebih, maka diperbolehkan untuk tambah, bukan wajib. Hukum asalnya bukan wajib, karena para ulama berbeda pendapat terkait dengan poligami antara sunnah atau mubah. Itu hukum asalnya.
Maka dari itu, jikalau sunnah ya ada keutamaannya saja. Tapi jikalau mubah berarti hukum asalnya sama seperti makan dan minum. Jikalau butuh, silahkan makan. Jikalau tidak butuh, tidak usah makan. Nah, seperti itu terkait dengan tadi poligami harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan kondisi masing-masing. Jangan sampai ada paksaan di situ, jangan sampai ada kesan bahkan mendolimi, karena yang namanya poligami itu adalah beban justru bagi seorang suami, karena tuntutan dari Allah harus adil. Bukan adil secara perasaan, tapi adil secara sikap. Nah, ini yang susah. Simpelnya, kesimpulan saya adalah orang yang poligami harus benar-benar siap dari segala sisi. Karena jikalau tidak siap, dia akan mendolimi dirinya masing-masing, dan kedoliman tersebut akan merembet kepada orang lain. Tapi para nabi dan rasul, mereka bukan orang yang dolim. Mereka adalah orang yang adil semuanya. Itulah alasan kenapa juga mereka banyak yang berpoligami. Wallahu ta'ala alam bissawab. Seperti itu. Oke. Cukup ya? Baik, kita cukupkan pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.